Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 62 sampai dengan ayat 66 pada surah Al-Baqarah, masih pada juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang jadi Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh, maka untuk mereka adalah ganjaran dari sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada ketakutan atas mereka, kekhawatiran atas mereka, dan tidaklah mereka akan berduka cita. 63. Dan ingatlah tatkala telah kami ambil perjanjian dengan kamu dan telah kami angkatkan gunung di atasmu. Peganglah apa yang telah kami berikan kepada kamu dengan sungguh-sungguh, dan ingatlah olehmu apa yang di dalamnya, supaya kamu semuanya takwa. 64. Kemudian kamu pun berpaling sesudah itu, maka kalau bukanlah karunia Allah dan belas kasihannya atas kamu, sesungguhnya telah jadilah kamu dari orang-orang yang merugi. 65. Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar perintah pada hari Sabtu, maka kami firmankan, jadilah kamu kera-kera yang dibenci. 66. Maka kami jadikanlah dianya sebagai suatu teladan bagi mereka yang semasa dengannya dan bagi yang di belakangnya, dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, pangkal ayat 62. Yang dimaksud dengan orang beriman di sini ialah orang yang memeluk agama Islam, yang telah menyatakan percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan akan tetaplah menjadi pengikutnya sampai hari kiamat. Dan orang-orang yang jadi Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in, yaitu 3 golongan beragama yang percaya juga kepada Tuhan, tetapi telah dikenal dengan nama yang demikian.
Barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu yang mengaku adanya Allah yang Maha Esa, dengan sebenar-benar pengakuan, mengikuti suruhannya dan menghentikan larangannya, dan hari kemudian dan beramal yang soleh, yaitu hari akhirat. Kepercayaan yang telah tertanam kepada Tuhan dan hari kemudian itu mereka buktikan pula dengan mempertinggi mutu diri mereka. Maka untuk mereka adalah ganjaran di sisi Tuhan mereka. Inilah janjian yang adil dari Tuhan kepada seluruh manusia. Tidak pandang dalam agama yang mana mereka hidup atau merek apa yang diletakkan kepada diri mereka. Namun, mereka masing-masing akan mendapat ganjaran atau pahala di sisi Tuhan sepadan dengan iman dan amal soleh yang telah mereka kerjakan itu, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berduka cita. Ujung ayat 62. Di dalam ayat ini terdapatlah nama dari 4 golongan. 1 orang yang beriman, 2 orang yang jadi Yahudi, 3 orang-orang Nasrani, 4 orang-orang Sabi'in. Golongan pertama yang disebut orang-orang yang telah beriman ialah orang-orang yang telah terlebih dahulu menyatakan percaya kepada segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka-mereka yang telah berjuang karena imannya, berdiri rapat di sekeliling Rasul SAW, sama-sama menegakkan ajaran agama seketika beliau hidup. Di dalam ayat ini mereka dimasukkan dalam kedudukan yang pertama dan utama. Yang kedua ialah orang-orang yang jadi Yahudi atau pemeluk agama Yahudi. Sebagaimana kita ketahui, nama Yahudi itu dibangsakan atau diambil dari nama Yahuda, yaitu anak tertua atau anak tertua dari Nabi Yakub alaihissalam. Oleh sebab itu mereka pun disebut juga Bani Israel. Dengan jalan demikian maka nama agama Yahudi lebih merupakan agama keluarga daripada agama untuk manusia pada umumnya. Yang ketiga yaitu Nasara, dan lebih banyak lagi disebut Nasrani, dibangsakan kepada desa tempat Nabi Isa Al-Masih dilahirkan, yaitu desa Nazaret dalam bahasa Ibrani atau Nasirah dalam bahasa Arab. Menurut riwayat Ibnu Jarir, Qatadah berpendapat bahwa Nasrani itu memang diambil dari nama desa Nasirah. Ibnu Abbas pun menafsirkan demikian. Yang keempat, Sabi'in. Kalau menurut asal arti kata makna ialah orang yang keluar dari agamanya asal dan masuk ke dalam agama lain. Sama juga dengan arti asalnya ialah murtad. Sebab itu ketika Nabi Muhammad mencela-cela agama nenek moyangnya yang menyembah berhala, lalu menegakkan paham tauhid oleh orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW dituduh telah sabi dari agama nenek moyangnya. Menurut riwayat ahli-ahli tafsir, golongan Sabi'in itu memanglah suatu golongan dari orang-orang yang pada mulanya memeluk agama Nasrani, lalu mendirikan agama sendiri. Menurut penyelidikan, mereka masih berpegang teguh pada cinta kasih ajaran Al-Masih. Tetapi di samping mereka pun mulai menyembah malaikat. Kata setengah orang pula mereka percaya akan pengaruh bintang-bintang. Ini menunjukkan pula bahwa agama menyembah bintang-bintang pusaka Yunani mempengaruhi pula perkembangan Sabi'in ini di zaman sekarang. Penganut Sabi'in ini masih terdapat sisa-sisanya di negeri Irak. Mereka menjadi warga negara yang baik dalam Republik Irak. Di dalam ayat ini dikumpulkanlah keempat golongan ini menjadi satu, bahwa mereka semuanya tidak merasai ketakutan dan duka cita asal saja mereka sudi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Golongan ini diikuti oleh amal yang soleh. Dan sekeempat lalu iman kepada Allah dan hari akhirat itu akan mendapat ganjaran dari sisi Tuhan mereka. Ayat ini adalah suatu tuntunan bagi menegakkan jiwa untuk seluruh orang yang percaya kepada Allah, baik dia bernama mukmin atau muslim, pemeluk agama Islam yang telah mengakui kerasulan Muhammad SAW, atau orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Di sini kita bertemu syarat yang mutlak. Syarat pertama, iman kepada Allah dan hari pembalasan sebagai inti ajaran dari sekalian agama. Syarat pertama ini belum cukup kalau belum dipenuhi dengan syarat yang kedua, yaitu beramal soleh atau berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang berfaedah dan bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat. Mafhum atau sebaliknya dari yang tertulis adalah demikian. Meskipun dia telah mengakui beriman kepada Allah, golongan pertama, mengaku beriman mulutnya kepada Nabi Muhammad, maka kalau iman itu tidak dibuktikannya dengan amalnya yang soleh, tidak ada pekerjaan yang utama, tidaklah akan diberikan ganjaran oleh Tuhan. Demikian juga orang Yahudi, walaupun mulutnya telah mengakui dirinya Yahudi, penganut ajaran Taurat, padahal tidak diikutinya dengan syarat pertama iman sungguh-sungguh kepada Allah dan hari akhirat, dan tidak dibuktikannya dengan amal yang soleh, perbuatan yang baik, berfaedah dan bermanfaat bagi peri kemanusiaan, tidaklah dia akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Begitu juga orang Nasrani dan Sabi'in. Hendaklah pengakuan bahwa diri orang Nasrani atau Sabi'in itu dijadikan kenyataan dalam perbuatan yang baik. Iman kepada Allah dan hari akhirat, inilah pokok pertama. Sehingga pengakuan beriman yang pertama bagi orang Islam, pengakuan Yahudi bagi orang Yahudi, pengakuan Nasrani bagi orang Nasrani, pengakuan Sabi'in bagi pemeluk Sabi'in, belumlah sama sekali berarti apa-apa.
sebelum dijadikan kesadaran dan keyakinan dan diikuti dengan amal yang soleh. Beriman kepada Allah niscaya menyebabkan iman pula kepada segala wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Tidak membeda-bedakan di antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Percaya kepada keempat kitab yang diturunkan. Di dalam sejarah Rasul SAW berjumpalah hal ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang utama telah terlebih dahulu menyatakan iman. Kemudian baik seketika masih di Mekah atau setelah berpindah ke Madinah, menyatakan iman pula beberapa orang Yahudi seperti Abdullah bin Salam, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Orang-orang Nasrani pun menyatakan pula iman kepada Allah dan hari akhirat yang diikuti dengan amal yang soleh. Seumpama Tamim Ad-Dari, Adi bin Hatim atau Kaisar Habsyi atau Negus sendiri dan beberapa lagi yang lain. Cuma yang tidak terdengar riwayatnya ialah orang Sabi'in. Salman Al-Farisi pun berpindah dari agama Majusi lalu memeluk Nasrani dan kemudian menyatakan iman kepada Allah dan hari akhirat dan mengikutinya dengan amal yang soleh. Maka semua orang-orang yang telah menyatakan iman dan mengikuti dengan bukti ini, hilanglah dari mereka rasa takut, cemas dan duka cita. Apa sebab? Apabila orang telah berkumpul dalam suasana iman, dengan sendirinya sengketa akan hilang dan kebenaran akan dapat dicapai. Yang menimbulkan cemas dan takut dalam dunia ini adalah apabila pengakuan hanya dalam mulut, aku mukmin, aku Yahudi, aku Nasrani, aku Sabi'in, tetapi tidak pernah diamalkan. Maka terjadilah perkelahian karena agama telah menjadi golongan, bukan lagi dakwah kebenaran. Yang betul hanya aku saja, orang lain adalah salah belaka. Orang tadinya mengharap agama akan membawa ketentraman bagi jiwa, namun kenyataannya hanyalah membawa onar dan peperangan. Karena masing-masing pemeluk agama itu tidak ada yang beramal dengan amal yang baik, hanya amal mau menang sendiri. Kesan pertama yang dibawa oleh ayat ini ialah perdamaian dan hidup berdampingan secara damai di antara pemeluk sekalian agama dalam dunia ini. Janganlah hanya semata-mata mengaku Islam, Yahudi atau Nasrani atau Sabi'in, mengakuannya hanya di lidah dan karena keturunan, lalu marah kepada orang kalau dituduh kafir. Padahal iman kepada Allah dan hari akhirat tidaklah dipupuk dan amal soleh yang berfaedah tidak dikerjakan. Kalau pemeluk sekalian agama telah bertindak zahir dan batin dalam kehidupan, menurut syarat-syarat itu tidaklah akan ada silang sengketa di dunia ini tersebab agama. Tidak akan ada fanatik buta, sikap benci dan dendam kepada pemeluk agama yang lain. Nabi Muhammad sendiri meninggalkan contoh teladan yang amat baik dalam pergaulan antara agama. Beliau bertetangga dengan orang Yahudi, lalu beliau beramal soleh terhadap mereka. Pernah beliau menyembelih binatang ternaknya, lalu disuruhnya lekas-lekas antarkan sebagian daging sembelihannya itu ke rumah tetangganya orang Yahudi. Seketika datang utusan Najran Nasrani menghadap beliau ke Madinah. Seketika utusan itu hendak menghadap di waktu yang ditentukan, semuanya memakai pakaian-pakaian kebesaran agama mereka, sebagaimana yang kita lihat pada pendeta-pendeta Katolik sekarang ini. Sehingga mereka terlalu terikat dengan protokol-protokol yang memberatkan dan kurang bebas berkata-kata. Lalu beliau suruh tanggalkan saja pakaian itu dan mari bercakap lebih bebas. Yahudi dan Nasrani itu beliau ucapkan dengan kata hormat, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang telah menerima kitab-kitab suci. Dalam kehidupan kita di zaman modern pun begitu pula. Timbul rasa cemas di dalam hidup apabila telah ada di antara pemeluk agama yang fanatik, yang kadang-kadang saking fanatiknya maka imannya bertukar dengan cemburu. Orang yang tidak seagama dengan kita adalah musuh kita, dan ada lagi yang bersikap agresif, menyerang, menghina dan menyiarkan propaganda agama mereka dan kepercayaan yang tidak sesuai ke dalam daerah negeri yang telah memeluk suatu agama. Ayat ini sudah jelas menganjurkan persatuan agama. Jangan agama dipertahankan sebagai suatu golongan, melainkan hendaklah selalu menyiapkan jiwa mencari dengan otak dingin. Manakala dia hakikat kebenaran iman kepada Allah dan hari akhirat diikuti oleh amal yang soleh. Kita tidak akan bertemu dalam suatu ayat yang begini penuh dengan toleransi dan lapang dada hanyalah dalam Al-Quran. Suatu hal yang amat perlu dalam dunia modern. Kalau nafsu loba manusia di zaman modern telah menyebabkan timbul perang besar dan senjata-senjata pemusnah, maka kaum agama hendaklah mencipta perdamaian dengan mencari dasar kepercayaan kepada Allah dan hari akhirat serta membuktikannya dengan amal yang soleh, bukan amal merusak. Kerap kali menjadi kemuskilan bagi orang yang membaca ayat ini karena disebut yang pertama sekali ialah orang-orang yang telah beriman. Kemudian baru disusul dengan orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Setelah itu disebutkan bahwa semuanya akan diberi ganjaran oleh Tuhan apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, lalu beramal yang soleh. Mengapa orang-orang yang beriman diisyaratkan beriman lagi? Setengah ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud di sini barulah iman pengakuan saja. Misalnya mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka telah mengaku dengan mulut bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi pengakuan itu baru pengakuan saja, belum diikuti oleh amalan. Belum mengajarkan rukun Islam yang 5 perkara. Maka iman mereka itu masih sama saja dengan iman Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Apatah lagi orang Islam peta bumi saja atau Islam turunan. Maka Islam yang semacam itu masih sama saja dengan Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Barulah keempatnya itu berkumpul menjadi satu apabila semuanya memperbaharui iman kembali kepada Allah dan hari akhirat serta mengikutinya dengan perbuatan dan pelaksanaan.
Apabila telah bersatu mencari kebenaran dan kepercayaan, maka pemeluk agama, segala agama itu akhir kelaknya pasti bertemu pada satu titik kebenaran. Ciri yang khas dan titik kebenaran itu ialah menyerah diri dengan penuh keikhlasan kepada Allah yang satu. Itulah tauhid, itulah ikhlas, dan itulah Islam. Maka dengan demikian orang telah memeluk Islam sendiri pun adalah menjadi Islam yang sebenarnya. Untuk lebih dipahamkan lagi maksud ayat ini, hendaklah kita perhatikan beberapa banyaknya orang-orang yang tadinya memeluk Yahudi atau Nasrani di zaman modern ini, lalu pindah ke Islam. Mereka yang memeluk Islam itu bukan sembarang orang, bukan orang awam. Seumpama Leopold Weiss, seorang wartawan dan pengarang ternama dari Austria. Dahulunya dia beragama Yahudi lalu masuk Islam. Pengetahuannya tentang Islam, pandang hidup dan keyakinannya ditulisnya dalam berbagai buku. Di antara buku yang ditulisnya itu terpaksa ke dalam bahasa Arab untuk diketahui oleh orang-orang Islam sendiri di negeri Arab yang telah Islam sejak turun-temurun. Bahkan di waktu dia menyatakan pendapatnya tentang Dajjal dalam suatu majelis yang dihadiri oleh Mufti Besar Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdullah bin Bulaihid, maka beliau ini telah menyatakan kagumnya dan mengakui kebenarannya. Namanya setelah Islam ialah Muhammad Asad. Pada bulan Mei 1966, seorang ahli ruang angkasa Amerika Serikat bernama Dr. Clark telah menyatakan dirinya masuk Islam, lalu memakai nama Dr. Ibrahim Clark. Apa yang menarik hatinya melalui Islam? Kebetulan setelah tiba dia di Indonesia pula, ia sebagai seorang ahli ruang angkasa, dia bergaul dengan beberapa sarjana Indonesia. Beliau mendapat suatu pendirian hidup yang baru dikenalnya, yang tidak didapatnya di Barat, yaitu bahwa sarjana-sarjana beragama Islam itu yang berkecimpung dalam bidangnya masing-masing selalu berpadu satu padu pendapat akal dan ilmu sainsnya dengan kejiwaan. Kesan inilah yang memikat minatnya untuk menyelami Islam, sehingga bertemulah dia dengan hakikat yang sebenarnya. Memang begitulah ajaran Islam. Akhirnya dengan segenap kesadaran hati dia memilih Islam sebagai agamanya dengan meninggalkan agama Kristen Protestan. Dalam minggu pertama dalam bulan Mei itu juga datang lagi seorang sarjana perempuan bangsa Austria pergi beriktikaf ke dalam Masjid Agung Al-Azhar. Selama 3 hari 3 malam sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga-moga tercapailah perdamaian di dunia ini dan berdamailah kiranya perang Vietnam. Dia solat dengan khusyuknya dan dia mengatakan bahwa dia telah memeluk Islam sejak 7 tahun dan telah 7 kali mengerjakan puasa Ramadan. Namanya Dr. Barbara Ployer. Kita kemukakan ketiga contoh ini di samping beratus-ratus contoh yang lain seperti Malcolm X, Negro dari Amerika, dan lain-lain di seluruh perjuangan dunia ini. Menurut sabda Nabi SAW kepada sahabat-sahabat beliau, Amir bin Al-As, ketika beliau ini yang tadinya amat benci kepada Nabi SAW lalu masuk Islam dan meminta maaf kepada beliau atas kesalahan-kesalahan yang telah lalu, Nabi SAW telah bersabda kepadanya, "Hai Amir, Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu." Artinya, mulai dia memeluk Islam itu, habislah segala kesalahan yang lama, dimulailah hidup baru. Kalau setelah mereka memeluk Islam, mereka melanjutkan studi mereka dan mereka perdalam iman kepada Allah dan Rasul. Mereka insafi akan hari akhirat. Lalu mereka ikuti dengan amal yang soleh. Niscaya tinggilah martabat mereka di sisi Tuhan daripada orang-orang Islam sejak kecil. Islam karena keturunan, tetapi tidak tahu dan tidak mau tahu hakikat Islam. Tidak menyelidiki terus-menerus dan tidak memperdalam. Telah bertahun-tahun penulis ini mencoba mencari tafsir di ayat ini. Dari ayat ini, namun hasilnya belumlah memuaskan hati penafsir sendiri, apatah lagi yang mendengarkannya. Tetapi setelah bertemu suatu riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Salman Al-Farisi, barulah terasa puas dan tafsir antara kitab tafsir ini adalah berdasarkan kepada riwayat itu. Telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim daripada Salman, berkata Salman bahwasanya aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW dari hal pemeluk-pemeluk agama yang telah pernah aku masuki, lalu aku uraikan kepada beliau bagaimana cara solat mereka masing-masing dan cara ibadah mereka masing-masing. Lalu aku minta kepada beliau manakah yang benar. Maka beliau jawablah pertanyaanku itu dengan ayat, Innalladzina amanu walladzina hadu, dan seterusnya itu. Artinya ialah bahwa berlainan cara solat atau cara ibadah adalah hal lumrah bagi berbagai ragam pemeluk agama, karena syariat berubah sebab perubahan zaman. Tetapi manusia tidak boleh membeku di satu tempat dengan tidak mau menambah penyelidikannya, sehingga bertemu dengan hakikat yang sejati, lalu menyerah kepada Tuhan dengan sebulat hati. Menyerah dengan hati puas, itulah dia Islam. Antara itu, tidaklah penulis tafsir ini dapat menerima saja suatu keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang mereka terima dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini telah mansukh, tidak berlaku lagi, sebab dia telah dinasihkan oleh ayat 58 dari surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain dari Islam menjadi agama, sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan di hari akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Ali Imran 85. Ayat ini bukanlah menghapuskan atau nasikh ayat yang sedang kita tafsirkan ini, melainkan memperkuatnya. Sebab hakikat Islam ialah percaya kepada Allah dan hari akhirat. Percaya kepada Allah artinya percaya kepada firman-Nya, segala rasulnya dengan tidak terkecuali, termasuk percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah iman itu diikuti oleh amal yang soleh. Kalau dikatakan bahwa ayat ini dinasihkan oleh ayat 85 surah Ali Imran itu, yang akan tumbuh ialah fanatik, mengakui diri Islam walaupun tidak pernah mengamalkannya, dan surga itu hanya dijamin untuk kita saja. Tetapi kalau kita pahamkan bahwa di antara kedua ayat ini adalah lengkap melengkapi, maka pintu dakwah senantiasa terbuka dan kedudukan Islam tetap menjadi agama fitrah, tetapi dalam kemurniannya sesuai dengan jiwa asli manusia. Nabi SAW menegaskan menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Musa al-Asy'ari. Berkata Rasulullah SAW, demi Allah yang diriku ada dalam genggaman tangannya, tidaklah mendengar dari aku ini seorang dari umat sekarang ini Yahudi dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia ke dalam neraka. Dengan hadis ini jelaslah bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup sekalian Nabi, Khatamul Anbiya, membawa Al-Quran sebagai penutup sekalian wahyu, bahwa kesatuan umat manusia dengan kesatuan ajaran Allah digenap dan disempurnakan. Dan kedatangan Islam bukanlah sebagai musuh dari Yahudi dan tidak dari Nasrani, melainkan melanjutkan ajaran yang belum selesai. Maka orang yang mengaku beriman kepada Allah pasti tidak menolak kedatangan Nabi dan Rasul penutup itu, dan tidak pula menolak wahyu yang dia bawa. Yahudi dan Nasrani sudah sepatutnya terlebih dahulu percaya kepada kerasulan Muhammad apabila keterangan tentang diri beliau telah mereka terima. Dan dengan demikian mereka namanya telah benar-benar menyerah atau muslim kepada Tuhan. Tetapi kalau keterangan telah sampai, namun mereka tetap menolak juga, niscaya nerakalah tempat mereka kelak. Sebab iman mereka kepada Allah tidak sempurna. Mereka menolak kebenaran seorang daripada Nabi Allah. Janganlah orang mengira bahwa ancaman masuk neraka itu satu paksaan di dunia ini, karena itu adalah bergantung kepada kepercayaan. Dan neraka bukanlah lubang-lubang api yang disediakan di dunia ini bagi siapa yang tidak mau masuk Islam, sebagaimana yang disediakan oleh Zinawas, raja Yahudi di Yaman Selatan, yang memaksa penduduk Najran memeluk agama Yahudi padahal mereka telah memegang agama Tauhid. Lalu digalikan lubang atau ukhdud dan diunggunkan api di dalamnya dan dibakar orang-orang yang ingkar itu sampai 20.000 orang banyaknya. Neraka adalah ancaman di hari akhirat esok karena menolak kebenaran. Agama Islam telah berkembang luas selama 14 abad, tetapi pihak kepala gereja-gereja Yahudi dan Nasrani sendiri berusaha besar-besaran menghambat perhatian pemeluknya terhadap Nabi Muhammad SAW dan agama Islam, membuat berbagai kata bohong lalu dinamai ilmiah, sehingga terjadilah batas jurang yang dalam di antara mereka dengan Islam, dan selalu menganggap bahwa Islam itu musuhnya, padahal Islam selalu membahasakan mereka dengan hormat, yaitu Ahlul Kitab, pemegang kitab-kitab suci, dan kedatangan mereka senantiasa ditunggu bukan dengan paksaan, sebagaimana kelak akan dijelaskan di dalam ayat 256 surah Al-Baqarah ini, permulaan juz 3, melainkan dengan pikiran jernih dan akal yang terbuka. Dengan sebab itu pula maka Bani Israel dengan rentetan ayat-ayat ini tidak terlepas dari seruan dakwah, agar mereka berpikir, dan ingatlah tatkala telah kami ambil perjanjian dengan kamu, dan telah kami angkatkan gunung di atas kamu, peganglah apa yang telah kami berikan kepada kamu dengan sungguh-sungguh. Pangkal ayat 63. Diperingatkan lagi janji yang telah diikat di antara mereka dengan Tuhan, bahwa mereka akan beriman kepada Allah yang tunggal, tidak mempersekutukan dan tidak membuat berhala, hormat kepada kedua ibu bapa, jangan berzina dan mencuri. Lalu diangkatlah gunung ke atas mereka. Setengah ahli tafsir mengatakan bahwa benar-benar gunung itu diangkat, tapi setengah penafsiran lagi menolak penafsiran demikian, karena Allah Maha Kuasa berbuat demikian, dan itu tidak mustahil bagi Allah. Namun yang begitu adalah berisi paksaan. Tentu saja paksaan begitu akan hilang bekasnya kalau gunung itu tidak terangkat lagi. Tetapi ayat yang lainnya, yaitu ayat 170 dari surah Al-A'raf surah 7, memberikan kejelasan apa arti gunung diangkat di atas mereka itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz
نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة كأنه وظنوا أنه واقع بهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم tattaqun. Dan ingatlah tatkala kami angkat gunung itu di atas mereka seakan-akan suatu penudung dan mereka sangka bahwa dia akan jatuh ke atas mereka. Ambillah apa yang kami datangkan kepadamu dan ingatlah apa yang ada padanya supaya kamu terpelihara. Al-A'raf 170. Ayat ini telah menafsirkan ayat yang tengah kita perkatakan ini, yaitu bahwa mereka berdiam di dekat gunung yang tinggi yang selalu mereka lihat seakan-akan menudungi mereka dan sewaktu-waktu rasa akan jatuh juga menimpa mereka. Mungkin dari gunung itu selalulah menguap asap, tandanya dia berapi, menjadi peringatan kepada mereka. Demikian pun kepada kita umat manusia yang tinggal di lereng-lereng gunung berapi, bahwa ancaman Allah selalu ada. Sebab itu peganglah agama yang didatangkan Allah dengan teguh. Ketahuilah bahwa alam ini selalu mempunyai rahasia-rahasia dan pesawat yang setiap waktu dapat menghancurkan manusia. Dan ingatlah kamu apa yang ada di dalamnya, yaitu syariat yang tersebut dalam kitab Taurat itu, supaya kamu semuanya takwa. Ujung ayat 63, yakni terpelihara dari bahaya. Pendeknya, asal betul-betul kamu pegang isi Taurat, pastilah tidak akan ada selisihmu dengan ajaran Muhammad SAW ini. Peganglah apa yang kami berikan kepadamu itu dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat dan dengan hati-hati. Jangan sebagai menggenggam bara panas, terasa hangat dilepaskan. Pegang benar-benar dari hati sanubari. Jangan hanya pegangan mulut. Ingat baik-baik apa yang tertulis di dalamnya. Jangan hanya mengaku beragama, padahal isi agama tidak diamalkan. Dengan demikian barulah ada faedahnya beragama. Barulah mereka akan menjadi orang yang terpelihara atau orang yang takwa. Ayat ini bagi kaum muslimin yang telah 14 abad lamanya berjarak dengan Rasulullah SAW pun dapatlah diambil bandingan dengan kita sebagai Bani Israel di zaman Muhammad SAW mendakwakan diri pengikut Musa, tetapi isi kitab Musa tidak dipegang sungguh-sungguh. Ada janji dengan Tuhan, tetapi janji itu tidak ditepati. Bukankah kita pun pernah jatuh hina sehingga tanah air kaum muslimin dijajah oleh bangsa lain karena kita tidak lagi memegang isi Al-Quran dengan sungguh-sungguh, sehingga ada orang yang lancang menuduh bahwa kemunduran hidup kita adalah karena kita masih saja memegang agama kita. Padahal setelah dia tidak kita pegang sungguh-sungguh lagi, baru kita jatuh hina. Ayat ini dilanjutkan kepada Bani Israel. Kemudian kamu pun berpaling sesudah itu. Pangkal ayat 64. Janjimu dengan Tuhan telah kamu lupakan. Kesungguhan telah kamu ganti dengan main-main. Agama hanya menjadi permainan mulut, tidak berurat ke hati. Maka kalau bukan karena karunia Allah dan belas kasihannya atas kamu, sesungguhnya telah jadilah kamu dari orang-orang yang merugi. Ujung ayat 64. Belas kasihan dan karunia Tuhan lah yang menyebabkan kamu masih ada sekarang. Masih ada anak cucu yang akan melanjutkan keturunan. Kalau tidak, sudah lamalah kamu hancur. Maka selama kamu sebagai anak cucu masih ada, keadaannya telah hancur karena kesia-siaan nenek moyangmu itu masih dapat kamu perbaiki, yaitu dengan mengakui kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sejarah berjalan terus, undang-undang Tuhan berlaku terus buat umat manusia. Di saat kini kaum Bani Israel itu telah dapat mendirikan kembali kerajaannya di tengah-tengah tanah Arab, di Palestina yang telah dipunyai oleh orang Arab sejak 1400 tahun. Dan beratus-ratus tahun sebelum itu telah dikuasai negeri itu oleh orang-orang Romawi dan Yunani. Sudah lebih 2000 tahun tidak lagi orang Yahudi mempunyai negeri itu, tetapi dengan uang dan pengaruh mereka menguasai pendapat dunia untuk tidak mengakui negeri Islam itu. 7 negara Arab, hanya satu yang tidak resmi negara Islam, yaitu negara Libanon. Ketujuh negara Islam ini kalah berperang dengan mereka 1948 dan langsung juga negeri Israel berdiri. Maka setelah ditanya orang kepada Presiden negeri Mesir ketika itu, Republik Arab Persatuan Jamal Abdul Nasser, apa sebab 7 negara Arab dapat kalah oleh satu negara Israel? Nasser menjawab, kami kalah ialah karena kami pecah jadi 7, sedangkan mereka hanya 1. Pada tahun 1948, peperangan hebat di antara orang Islam Arab dengan Yahudi itu yang menyebabkan kekalahan Arab. Negara-negara Arab baru 7 buah. Kemudian tengah buku tafsir
Al-Azhar ini masih dalam cetakan yang pertama Juni 1967. Negara Arab tidak lagi 7 melainkan telah menjadi 13. Waktu itu sekali lagi Israel mengadakan serbuan besar-besaran sehingga dalam 6 hari saja lumpuhlah kekuatan Arab Islam, hancur segenap kekuatannya. Beratus buah pesawat terbang kepunyaan Republik Arab Mesir dihancurkan sebelum sempat naik ke udara. Belum pernah negeri-negeri Arab khususnya dan umat Islam umumnya menderita kekalahan sebesar ini, walaupun dibandingkan dengan masuknya tentera kaum salib dari Eropa sampai dapat mendirikan kerajaan Palestina Kristen selama 92 tahun sebelum abad yang lalu. Maka dikaji oranglah apa sebab sampai demikian. Setengah orang mengatakan karena persenjataan Israel lebih lengkap dan lebih modern. Setengah orang mengatakan bahwa bantuan dari negara-negara barat terlalu besar kepada Israel, sedangkan Republik Arab Mesir sangat mengharapkan bantuan Rusia. Tetapi di saat datangnya penyerangan besar Israel itu, tidak datang bantuan Rusia itu. Setengahnya mengatakan bahwa Amerika dan Rusia menasihati Republik Arab Mesir agar jangan menyerang lebih dahulu. Kalau sudah diserang baru membalas. Tetapi Israel yang memang menyerang lebih dahulu, sedang pihak Arab telah taat kepada anjuran Rusia dan Amerika itu. Tetapi segala analisa itu tidaklah kena mengena akan jadi sebab musabab kekalahan. Kalau dikatakan persenjataan Israel lebih lengkap, senjata Republik Arab Mesir tidak kurang lengkapnya. Kalau bukan lengkap persenjataan Mesir, tentu Presiden Jamal Abdul Nasser dan trompet-trompetnya di radio tidak akan berani mengatakan bahwa kalau mereka telah menyerang Israel pagi-pagi, sore harinya mereka sudah bisa menduduki Tel Aviv. Kalau dikatakan bahwa orang Yahudi Israel itu lebih cerdas dan pintar, maka sejarah dunia sejak zaman Romawi sampai zaman Arab menunjukkan bahwa bangsa yang lebih cerdas kerap kali dapat dikalahkan oleh yang masih belum cerdas. Bangsa Jerman yang waktu itu masih biadab telah dapat mengalahkan Romawi. Bangsa Arab yang dikatakan belum cerdas waktu itu telah dapat menaklukkan kerajaan Romawi dan Persia. Sebab yang utama bukan itu, yang terang ialah karena orang Arab khususnya dan orang Islam umumnya telah lama meninggalkan senjata batin yang jadi sumber dari kekuatannya. Orang-orang Arab yang berperang menangkis serang Israel atau ingin merebut Palestina sebelum tahun 1967 itu tidak lagi menyebut-nyebut Islam. Islam telah mereka tukar dengan nasionalisme jahiliyah atau sosialisme ilmiah ala Marx. Bagaimana akan menang orang Arab yang sumber kekuatannya ialah imannya lalu meninggalkan iman itu? Malahan barang siapa yang masih mempertahankan ideologi Islam dituduh reaksioner. Nama Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan pembangun dari bangsa Arab telah lama ditinggalkan. Lalu ditonjolkan nama Karl Marx, seorang Yahudi. Jadi untuk melawan Yahudi mereka buangkan pemimpin mereka sendiri dan mereka kemukakan pemimpin Yahudi. Dalam pada itu kesatuan akidah kaum muslimin telah dikucar-kacirkan oleh ideologi-ideologi lain, terutama mementingkan bangsa sendiri, sehingga dengan tidak bertimbang rasa di Indonesia sendiri, di saat orang Arab bersedih karena kekalahan, negara Republik Indonesia yang berpenduduknya 90% pemilu Islam tidaklah mengirimkan utusan pemerintah buat mengobat hati negara-negara itu, melainkan mengundang Kaisar Haile Selassie, seorang kaisar Kristen yang berjuang dengan gigihnya menghapuskan Islam dari negaranya. Ahli-ahli fikir Islam modern telah sampai kepada kesimpulan bahwasanya Palestina dan Tanah Suci Baitul Maqdis tidaklah akan dapat diambil kembali dari rampasan Yahudi atau Zionis itu sebelum orang Arab khususnya dan orang-orang Islam seluruh dunia umumnya mengembalikan pangkalan pikirannya kepada Islam. Sebab baik Yahudi dengan Zionisnya atau negara-negara kapitalis dengan Kristianismenya yang membantu dengan moral dan materi berdirinya negara Islam itu, keduanya bergabung jadi satu melanjutkan perang salib secara modern, bukan untuk menentang Arab karena dia Arab, melainkan menentang Arab karena dia Islam. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar perintah pada hari Sabtu, pangkal ayat 65. Diperingatkan lagi bagaimana sekumpulan Bani Israel melanggar perintah memuliakan hari Sabtu. Memuliakan hari Sabtu, istirahat, bekerja pada hari itu dan disediakan diri buat beribadat. Memuliakan hari Sabtu adalah salah satu janji mereka dengan Tuhan. Tetapi mereka mencari helah, memutar hukum dengan cerdik sekali. Kata setengah ahli tafsir kejadian ini ialah di Danau Tabriyah. Kata setengah di Ailah dan kata setengah di Madian. Dimanapun tempat kejadian tidaklah penting, sebab perangai begini bisa saja terjadi di mana-mana karena hendak mengelah-elah atau memutar-mutar hukum. Menurut ahli tafsir, mereka tinggal di tepi pantai, mereka dilarang mengail atau memukat di hari Sabtu. Segala pekerjaan mesti dihentikan di hari itu. Mereka dapat akal buruk. Mereka pasang luka hari Jumat petang hari, lalu mereka bangkitkan pada hari Ahad pagi. Sabtu itu sangatlah banyak ikan keluar. Banyak ikan sudah punya naluri bahwa mereka tidak akan dipancing dan dipukat pada hari Sabtu. Mereka merasa bangga sebab telah dapat mempermainkan Allah, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah celaka besar lantaran itu. Maka kami firmankan, jadilah kamu kira-kira yang dibenci. Ujung ayat 65. Berkata pula ahli tafsir, mereka dikutuk Tuhan sehingga menjadi kera atau jadi beruk semua.
Kata setengah penafsir pula ada yang jadi babi. Kata setengah penafsir pula ada yang jadi keledai. Tetapi kalau kita lanjutkan merenungkan ayat itu, jika mereka dikutuk Tuhan menjadi kera, monyet, beruk, atau babi dan keledai, bukan berarti bahwa mesti mereka bertukar bulu, berubah rupa. Tetapi perangai mereka yang telah berubah menjadi perangai binatang. Rupa masih rupa manusia, tetapi perangai-perangai beruk adalah lebih hina daripada disumpah menjadi beruk langsung. Sebab kalau beruk berperangai beruk, tidaklah heran dan bukanlah azab. Yang azab ialah jika manusia berperangai beruk. Orang tidak benci kepada beruk, berperangai beruk. Yang orang benci ialah manusia beruk. Adakah Anda pernah melihat orang jadi beruk? Seorang mubalik Islam di Minangkabau, saudara Duski Samad, pernah membuat misal. Beruk tua terpaut. Kebiasaan di Minangkabau orang menurunkan buah kelapa dengan mempergunakan beruk. Setelah beruk itu tua, dipautkan dia oleh empunya di sudut rumah. Apa kerjanya? Akan disuruh memanjat kembali, dia tidak kuat lagi. Dan dia belum juga mati, maka kerjanya setiap hari hanya mencabuti bulunya sendiri, sehingga tinggal kulit licin seperti baju kaos. Tiap orang yang lalu lintas oleh orang itu engku imam atau engku lebay, sekalipun selalu dicibirkannya. Kalau diberi makanan, cepat sekali disambutnya. Kalau tidak diberi, dia menjijir. Berapapun diberikan disambutnya, meskipun perutnya telah kenyang. Namun makanan itu disimpannya terus dalam lehernya sampai gembung, dan dia masih saja meminta. Maka kami jadikanlah dianya sebagai suatu teladan bagi mereka yang semasa dengannya dan bagi yang di belakangnya. Pangkal ayat 66. Itulah orang-orang yang merasa bangga karena telah banyak mendapat keuntungan, tetapi tidak insaf bahwa mereka telah berselisih dari masyarakat Indonesia yang berbudi. Yang mereka ingat hanya keuntungan sebentar itu saja. Budi mereka menjadi kasar. Semua orang yang berakal budi dan memegang agama dengan baik tidak mau lagi mendekati mereka, sebab perangai orang yang demikian tidak ubahnya dengan kera dan beruk. Kawan sendiri pun kalau dapat dimakannya atau dimakannya juga. Diisinya lehernya banyak-banyak dan penuh-penuh dengan persediaan makanan, walaupun bentuk hidupnya sudah menjemukan dan membencikan orang. Ini menjadi pengajaran bagi umat yang hidup di zaman mereka dan menjadi pelajaran juga bagi umat yang datang di belakang. Sebab di mana-mana jika ada orang yang demikian, tidak ubahnya mereka dengan beruk dan kera, menjemukan dan menimbulkan muak. Dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, ujung ayat 66. Karena bagi orang yang bertakwa, biarlah sedikit mendapat asal halal, asal jangan menghela-hela agama dengan cerdik beruk. Sebab itu maka penafsir ini tidaklah berpegang kepada setengah ahli tafsir yang menafsirkan bahwa mereka disumpah Tuhan sehingga langsung bertukar jadi beruk, jalan dengan kaki 4, gigi berganti dengan saing. Tetapi lebih hebatlah azab itu tetap tubuh manusia, tetapi perangai sudah menjadi perangai beruk dan kera. Dia datang berkelompok-kelompok ke ladang orang. Bukan saja hasil ladang itu dimakannya sekenyang perut sampai berlebih dalam lehernya, tetapi batang-batang pisang, ketela, jagung yang bertemu mereka rusakkan dan patahkan. Sudah hasil mereka ambil dasar dan tinggal mereka rusakkan pula sehingga tidak bisa tumbuh lagi. Kalau dikejar mereka pun lari, dan dari tempat jauh mereka menjijir dan mencibir kepada orang-orang yang mengejarnya. Mereka lari dan hilang bersembunyi ke hutan dengan perut kenyang dengan harta dicuri. Lehernya gembung menyimpan makanan yang dirampok, dan orang yang punya kebun tinggallah mengutuk dan menyumpah, karena mereka ditinggalkan dengan dua kerugian. Kerugian hasil ladangnya yang dirampas dan kerugian bekas yang telah hancur rusak, padahal sudah berbulan-bulan dipelihara karena mengharapkan hasilnya. Bukankah perangai beruk itu menimbulkan benci? Ada beberapa riwayat penafsiran tentang Bani Israel yang dikutuk Tuhan menjadi kera atau monyet itu. Menurut riwayat dari Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas, semua mereka itu dikutuk sehingga berubah rupa menjadi monyet. Tetapi setelah mereka menjadi monyet itu, mereka tidak bisa makan dan tidak bisa minum, sehingga tidak sampai 3 hari sesudah perubahan rupa itu mereka pun mati semua. Satu riwayat dari Ibnu Munzir katanya dari Ibnu Abbas juga bahwa segala monyet dan segala babi yang ada sekarang ini adalah keturunan mereka. Tetapi pada riwayat Ibnu Munzir yang diterimanya dari Al-Hasan ini, keturunan mereka terputus. Sebab itu menurut pendapat Al-Hasan, kera dan babi yang ada sekarang tidaklah dari keturunan mereka. Di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Munzir juga disertai riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang mereka terima dari Mujahid, yang disumpah Tuhan sehingga menjadi kera dan monyet itu ialah hati mereka, bukan badan mereka. Kejadian ini adalah sebagai suatu perumpamaan sebagaimana tersebut dalam ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Laksana keledai memikul kitab-kitab. Al-Jumu'ah ayat 5. Maka penafsiran Mujahid yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir inilah yang lebih dekat kepada paham saya sebagai penafsiran sekarang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.